Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dapat berkumpul dalam pembelajaran kali ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita berada dalam nikmat Islam. Thalib dan Thalibah SMP Islam Nurul Fikri Serang, setelah pertemuan pertama kita membahas tentang apa itu sebetulnya teks deskripsi dan bagaimana cirinya. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jangan lupa ya, atau kita juga harus ingat bahwa setiap teks pasti ada struktur dan kaidahnya. Jadi tidak sembarangan kita buat, tidak kita asal buat, tidak kita asal, tapi semua mempunyai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, pasti ada. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu struktur dari teks deskripsi. Oke, kita sebelumnya kita ada struktur teks deskripsi. Ada dua bagian penting dalam struktur teks deskripsi, yaitu sebagai berikut: deskripsi umum atau identifikasi. Deskripsi umum terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran yang lebih lanjut dari deskripsi secara umum, secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca sehingga dapat digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium atau dirasakan sendi oleh para pembaca. Jadi ada deskripsi itu ada dua ya, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian. Deskripsi umum secara gambar secara umum. Kalau deskripsi bagian merupakan dari umum itu dijelaskan secara terperinci sehingga kita sebagai pembaca itu dapat merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, dicium, seolah-olah seperti itu. Jadi seolah-olah apa yang ditulis dapat dirasakan oleh para pembaca. Itu adalah deskripsi dari bagian. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Ada 5 nih kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang penting diperhatikan. Jadi tidak sembarangan. Kita juga kebahasaannya itu harus ada. Yang pertama, ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, tata kalimat, dan kepaduan perangkat. Nah, ini adalah 5 kaidah kebahasaan dalam menulis teks deskripsi. Baik, setelah struktur kita kita akan lihat nih, kita akan pelajari. Mungkin yang lebih ini adalah kaidah kebahasaan ejaan. Kita awali dengan penggunaan huruf kapital. Jadi Thalib dan Thalibah semua, kita itu tidak sembarangan menggunakan huruf kapital ya. Huruf kapital. Mulai sekarang bilang dengan huruf besar, tapi huruf kapital. Kalau pakai huruf besar itu salah. Yang betul adalah kita huruf kapital. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan huruf kapital itu. Ada cara penulisannya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, saya membaca buku. Nah, huruf S-nya ditulis sebagai huruf kapital. Karena kenapa? Karena dia merupakan awal kalimat. Mulai sekarang, Thalib semua, nanti kalau misalkan Thalib menulis suatu kalimat, harus diawali dengan huruf kapital. Saya membaca buku, aku pergi ke sekolah, saya makan. Itu juga merupakan kalimat. Jadi kata yang awalnya itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk kata-kata itu Tuhan. Contohnya Islam, Kristen, Konghucu, atau yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, itu harus diganti huruf kapital. Termasuk kata ganti, misalnya gitu. Kepadanya kami kembali, kepadanya kami harus memohon. Nah, katanya itu N-nya itu harus menggunakan apa? Huruf kapital. Karena dia mengacu kepada Tuhan yang Maha Agung. Termasuk nulis agama, Islam, Kristen, misalkan Hindu, Buddha, Konghucu, itu juga diawali dengan huruf kapital. Termasuk kitab sucinya, Al-Quran,
Injil, Taurat gitu. Itu apalagi contohnya itu Tripitaka, Weda. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital karena dia berhubungan dengan agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan itu adalah menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keabadian, yang itu nama orang. Nah, ingat ya, harus diikuti nama orang. Misalkan Haji Agus Salim, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Haji Hilmi Aminuddin, misalkan kayak gitu. Jadi semuanya itu huruf awalnya itu semuanya baik nama ataupun gelar itu harus ditulis dengan huruf kapital. Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Ustaz tanya, mengerti sampai sini? Saya yakin sudah mengerti semua, kan kita dapat memahaminya semua dengan baik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama contoh. Presiden Joko Widodo, Rektor Institut Pertanian Bogor, Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Fikri Serang. Nah, itu juga menggunakan huruf kapital. Jadi kayak gitu. Jadi presiden, kalau misalkan Presiden Joko Widodo P-nya kecil itu salah, yang betul aja P-nya huruf kapital. Rektor Institut Pertanian Bogor itu juga kalau R-nya kecil salah. Yang penting adalah pakai huruf kapital di depannya sehingga penulisannya itu menjadi bagus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Nah, huruf kapital ini kita masih banyak yang akan kita bahas, cuman pertemuan kita sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bahas huruf kapital diperlukan untuk apa di pertemuan pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.